suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Relax, tenang, damai. Relax, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam relax, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di RTD Channel. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang rutin menonton video-video yang ada di RTD Channel dan mulai rutin membagikan video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun makin banyak yang teringat kembali, termotivasi lagi untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai semangat yang kadang-kadang juga bisa hilang. Dan video ini judulnya adalah mengingat kembali semangat yang kadang-kadang terlupa. Mencari lagi semangat yang kadang-kadang menipis atau bahkan menghilang. Dan kenapa sih semangat itu bisa muncul, menghilang, muncul lagi, dan menghilang lagi, atau bahkan muncul terus. Nah, Sobat RTD, ini sebetulnya adalah pengalaman saya pribadi beberapa hari ini. Yang semangatnya tiba-tiba menghilang. Semangatnya awalnya banyak, menipis, menghilang. Kemudian pelan-pelan naik lagi ke level yang membuat saya bisa semangat lagi seperti sedia kala. Menurut saya pribadi, semangat itu tergantung sekali dengan kondisi energi di dalam diri kita. Dan kondisi energi dalam diri kita itu bisa juga mempengaruhi atau sangat mempengaruhi bagaimana pikiran serta perasaan kita bekerja. Dimulai dari pikiran. Pikiran itu kerjanya, kita ingat kembali. Pikiran itu kerjanya adalah memproses semua data yang masuk melalui panca indera. Apapun informasi yang masuk diproses oleh pikiran. Dibandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya, yang ada di dalam pikiran atau bahkan di dalam jiwa kita, yang merupakan sebuah pusat penyimpanan data yang tidak akan mungkin bisa hilang di kehidupan kali ini atau di kehidupan sebelumnya atau kehidupan setelah nanti. Itulah jiwa. Tapi kalau pikiran itu pasti bisa hilang karena pikiran itu mengikuti kerja dari otak kita yang kalau fisiknya sudah nggak ada, kalau fisiknya sudah waktunya habis masanya, maka akan ikut tidak bekerja kembali. Nah, kemudian perasaan itu adalah sebuah ekspresi dari jiwa kita. Diingat kembali bahwa jiwa itu memiliki lapisan-lapisan. Dimulai dari lapisan yang paling dekat dengan logika, yaitu adalah diri palsu.
Diri palsu itu lapisannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kemudian ada juga jiwa tenang. Setelah jiwa tenang, itu ada diri sejati, yaitu jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Jiwa bijak ini yang berdekatan dengan jiwa tenang. Nah, ini semua ada ekspresinya, mengeluarkan ekspresi. Kemudian ekspresi dari jiwa ini kita sebut sebagai pikiran, sebagai perasaan. Nah, perasaan sama pikiran ini saling bekerja bersamaan, simultan sekali. Kadang-kadang pikiran membuat perasaan terpantik, kadang-kadang perasaan membuat pikiran terpantik. Kalau perasaannya berada pada wilayah ketenangan ataupun berada pada wilayah diri sejati, maka itu akan membuat ekspresi dari jiwa-jiwa yang saya sebutkan tadi, membuat perasaan menjadi lebih menyenangkan, lebih enak, lebih tenang. Dan ini memantik pikiran untuk bekerja ke arah zona yang sering disebut sebagai zona positif. Tapi bila sebaliknya, bila jiwa ini ada pada kesadaran diri palsu, yang aktif itu diri ego, diri amarah, jiwa keinginan, dan kerjanya itu sangat liar atau seringkali tidak kita sadari, maka ini membuat perasaan akan menjadi sering kita sebut sebagai tidak enak, tidak menyenangkan. Dan ini membuat pikiran terpantik untuk bekerja pada zona negatif. Jadi jika perasaannya ini sudah nggak enak, tidak menyenangkan, kemudian kita berpikir yang positif, itu tentu saja bisa. Tapi selalu terbawa ke zona yang negatif kembali. Dan ini juga bukan diperparah ya. Dan ini juga seringkali disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi. Jika kita hidup di bumi, memang hidup di bumi ya. Kali ini hidup di bumi, ya kali ini, kita hidup di bumi, maka pasti terkena dengan hukum alam. Hukum alamnya adalah ada tarikan gravitasi bumi. Dan ini yang menyebabkan diri palsu kita sangat aktif. Lebih liar. Dan ini juga yang pastinya akan membuat pikiran kita akan lebih tertarik berada pada zona yang negatif. Nah, kalau sudah berada di zona yang negatif, maka bisa saja semangat itu yang awalnya menggebu-gebu, itu akan dari menggebu-gebu, menipis, dan akhirnya menghilang. Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan ini pastinya adalah kerja dari pikiran, membandingkan. Setelah menyimpulkan, kemudian membandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Kemarin saya nggak bisa. Kalau kita sedang semangat, sekarang pasti lebih bisa. Tapi kalau tidak semangat, ya kalau kemarin tidak bisa, kemungkinan besar sekarang ya tidak bisa lagi. Begini terus. Kemudian ini nanti membuat lebih aktif lagi nih diri palsunya, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Ada amarah yang muncul. Wah, ini gimana nih? Kalau tidak bisa gini gimana nih? Harus apa saya? Sudah melakukan banyak hal kok tetap tidak bisa. Bagaimana dengan rencana saya harus begini. Masa iya saya kalah? Ada ego, ada amarah, ada keinginan di situ. Nah, ini yang membuat
semangat kita yang luar biasa itu turun terus. Semangat kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai spirit. Buat saya itu adalah sebuah petunjuk. Spirit, buat yang belajar ilmu spiritual, seperti saya, background saya adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Sering disebut sebagai ESN. Baru saya pelajari sih, baru tahun 2010 kira-kira. Mungkin sebelumnya juga udah belajar, tapi pastinya 2010 lah. Baru kira-kira mungkin 12 tahun sampai sekarang. Baru aja saya pelajari ilmu itu. Dan spirit itu mengacu kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bagian ruh. Tadi sudah saya sebutkan pikiran, kemudian lebih dalam lagi ada jiwa, kemudian lebih dalam lagi ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sering disebut sebagai ruh. Bagian luarnya fisik ini. Kita, bagi yang belajar spiritual itu sudah tahu bahwa kita ini bukan fisik, bukan pikiran, tapi kita ini jiwa. Bagian yang menghidupi jiwa adalah ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini adalah pusat dari segala energi yang menghidupi kita. Itu adalah energi Tuhan yang diberikan kepada kita langsung, yang memuat sifat-sifat Tuhan, yang memuat rencana-rencana Tuhan, ditaruh di situ. Bila kita bisa aktifkan, bila kita bisa terhubung kepada bagian itu dengan baik dan benar, maka akan memunculkan kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan di dalam diri ini sering saya sebut sebagai navigator. Nah, energi yang keluar dari bagian tersebut itu bisa memunculkan navigator, bisa membuat kita berenergi. Energinya seringkali disebut sebagai spirit, semangat. Lebih spesifik disebut sebagai energi spiritual. Inilah yang membangkitkan seluruh bagian dari diri kita. Inilah yang membuat seluruh bagian dari diri kita ini, baik jiwa, pikiran, fisik ini bisa bekerja dengan baik. Nah, bila bagian tersebut mengalir, dimulai dari seluruh lapisan jiwa itu teraliri oleh energi spiritual atau energi spirit itu, kemudian mengalir kepada pikiran. Ini akan membuat jiwa kita ini relatif lebih mudah atau seringkali tiba-tiba instan masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan pikiran itu bisa lebih mudah berada pada zona positif. Nah, inilah yang membuat semangat kita ini menggebu-gebu. Semangat ini muncul bila energi itu mengalir dengan baik dan benar. Tapi bila energi itu tidak bisa mengalir dengan benar atau gagal kita sadari bahwa energi tidak sedang bekerja dengan baik, maka energi semangat itu tidak muncul. Seringkali kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya beberapa hari yang lalu itu disebabkan ada yang bilang juga fisiknya terkuras. Sudah banyak melakukan aktivitas fisik. Kemudian fisiknya ini nggak dapat energi yang cukup. Kecapean lah katanya orang. Itu bisa jadi. Bisa jadi juga itu banyak pikiran. Fisiknya baik. Energinya tidak terkuras. Cukup. Tapi pikirannya ini juga bekerja dengan sangat liar. Gagal kita sadari, ingat, gagal kita sadari bahwa dia sedang berada pada zona negatif, terus kemudian kita gagal sadar, dibiarkan, ini membuat pastinya perasaan juga jadi muncul.
Entah yang mana duluan. Entah diri palsu bekerja duluan, entah pikiran bekerja duluan. Entah diri palsu memantik pikiran, entah pikiran memantik kerja dari diri palsu. Karena keduanya itu kerjanya sangat simultan. Tapi buat saya pribadi, yang awal itu adalah diri palsu duluan bekerja karena gagal ditenangkan. Bisa jadi itu karena fisik saya yang terkuras energinya. Bisa jadi karena latihan saya yang tidak tepat. Bisa jadi. Nah, kalau ini terjadi akan sangat merugikan. Minimal bagi diri saya sendiri. Kemudian sudah energi kita tidak enak, kemudian kita berinteraksi dengan sekitar kita. Yang paling dekat itu ada dengan keluarga, dengan anak atau istri, dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Ini jadi tidak menyenangkan juga interaksi kita dengan mereka. Kan kasihan sekali, apalagi dengan anak. Dia tidak tahu apa-apa, sudah kita cemberutin aja. Sudah kita marah-marahin saja. Begitu juga dengan istri. Belum apa-apa dia, sudah kita marah-marahin. Sudah kita berikan kata-kata yang tidak enak. Sudah kita berikan perlakuan yang tidak tepat. Begitu juga dengan lingkup yang lebih luas lagi. Bisa ada orang tua, ada saudara, ada sepupu, ada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ini kan bahaya sekali. Belum lagi kalau saya pribadi, pekerjaan saya adalah penyemangat. Tim cheerleadernya orang lain. Ayo, semangat. Jangan lupa tenangnya. Jangan lupa relaksasi energinya. Ini tidak bisa saya lakukan dengan baik dan benar. Akhirnya tugas pelayanan itu menjadi berkurang kualitasnya. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi, mungkin kualitas saya yang tidak cukup baik. Tapi saya yakin dengan melakukan langkah-langkah yang sudah saya pelajari dan saya jadikan kebiasaan, akhirnya saya bisa kembali juga masuk pada kesadaran jiwa tenang, memperbaiki kualitas energi saya, kemudian semangat itu muncul kembali. Lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lebih mudah masuk pada kesadaran diri sejati. Mengaktifkan lapisan jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kemudian saya maintain berada pada kesadaran jiwa tenang. Akhirnya pikiran yang lebih banyak masuk pada zona negatif bisa saya atur, saya sadari dan saya atur kembali, kemudian diarahkan ke zona positif. Dan akhirnya semangat kembali. Apa aja sih yang saya lakukan ketika itu yang bisa membuat semangat itu muncul kembali? Kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah hal-hal yang sangat mendasar. Yaitu pertama, saya lakukan apa yang saya pelajari sejak dulu. Yaitu saya membersihkan energi negatif yang ada dalam diri saya sendiri. Itu tekniknya namanya CQS. Buat yang ikut program 3 pastinya sudah tahu. Ada pembersihan energi negatif. Kemudian ada penyelarasan 5 unsur tubuh. Unsur tanah, air, angin, api, eter. Kemudian pengaktifan pusat-pusat energi atau sering juga disebut sebagai cakra dan jalur-jalur energinya. Nggak hanya pusat energi atau cakranya saja, tapi jalur-jalur energinya ini juga harus dioptimalkan, dibersihkan, diarahkan, dibuat untuk bisa atau dikondisikan untuk bisa menerima kualitas energi yang lebih tinggi dibandingkan energi yang keluar dari cakra.
sehingga aliran energi spiritual yang berasal dari spirit itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada penyelarasan energi inti bumi dan inti langit, penyelarasan energi inti bumi dan inti alam semesta. Kemudian ada pengaktifan energi kasih sayang, kemudian pengaktifan energi spiritual Nusantara. Kemudian setelah itu ada teknik Alpha 7 atau teknik untuk bisa menyadari dan mengakses si spirit itu sendiri atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Kemudian membersihkan lapisan-lapisan jiwa dengan energi tersebut. Siapa tahu ada yang ikut program 3, sudah ikut workshop Private Energi Spiritual Nusantara, maka yuk kembali lagi dilakukan metode-metode tersebut. Kemudian mengaktifkan energi kasih sayang dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta atau ke target-target yang seharusnya kita berikan energi kasih sayang sebagai rasa kasih sayang kita juga, rasa terima kasih sekali kepada mereka-mereka. Misalnya ada orang tua, ada keluarga terdekat, kemudian orang tua, ada guru-guru, kemudian ada orang-orang yang sudah berjasa membantu kita, ada orang-orang juga yang tidak menyukai kita. Kemudian ada hal-hal lain lah, ada objek-objek lain maksudnya. Misalnya tempat kita tinggal, sekitar kita, kemudian karya-karya kita, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan dengan kita, itu berikan semua energi kasih sayang. Dan setelah itu muncul, latih lagi fisiknya pelan-pelan. Sedikit-sedikit aja gerakkan fisiknya. Kemudian cek lagi apakah istirahat kita cukup. Jika belum cukup, ya sudah istirahat kembali. Kita yang paling tahu, atau Sobat RTD yang paling tahu lah ya, seberapa sih kecukupan istirahatnya begitu. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian bawa atau sadari pikiran, di-scan lagi, diamati. Oh, pikiran sedang begini begitu, kemudian perasaan sedang begini begitu. Oke, setelah kita sadari, baru kemudian kita arahkan pikiran ke arah yang ada ke zona positif. Arahkan ke zona positif, perbanyak syukur caranya. Baik mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang kita inginkan dengan teknik agak-agak halus sedikit. Coba aktifkan lagi energi syukurnya. Dan lagi cek lagi, istirahatnya sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup, ya nggak apa-apa, ketiduran beberapa menit, gitu, beberapa saat. Kita sendiri yang paling tahu. Ada yang cukup ketiduran 5-10 menit, ada yang cukup 30 menit, bahkan ada yang power nap yang tadi saya sebut 5-10 menit sudah cukup. Ini akan membuat semangat muncul kembali seperti saya di hari ini. Muncul kembali semangatnya. Alhamdulillah, saya percaya bahwa itu juga ada peran serta dari alam semesta yang merupakan sebuah sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengakomodir segala kehidupan di dalamnya. Dan bisa jadi apa yang terjadi dengan diri saya saat ini, diri Sobat RTD, diri orang-orang yang ada di sekitar Sobat RTD, itu sudah digariskan, sudah direncanakan oleh Sang Pencipta melalui alam semesta. Kalau kita hidup di sini, di bumi, di kehidupan kita sekarang, saat ini, itu berarti kita juga ikut terkena dengan sunatullah atau hukum semesta, yang mana di dalamnya ada hukum-hukum energi yang ada. Sobat RTD coba cek lagi hukum-hukum energi yang ada di alam semesta. Cek lagi artikelnya atau saya berikan di kolom deskripsi link ke artikel hukum-hukum energi yang ada di alam.
itulah yang membuat semangat saya muncul kembali. Saya mau saya cek lagi kemarin apakah saya sudah cukup latihan fisiknya. Saya pikir saya sudah banyak melakukan latihan fisik dan saya pikir saat ini sudah cukup latihan fisiknya. Nanti overtrain. Karena saya tidak mau jadi atlet, saya ingin jadi atlet kehidupan yang bisa hidup selalu bersemangat, ada rasa tenang, bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, saya bisa merasakan tenang, damai, bahagia, bisa bersyukur dengan enak, bisa bersyukur dengan tulus, bisa berpikir dengan cara yang tepat, bisa menyadari pikiran, bisa mengarahkan pikiran masuk pada zona yang positif. Perasaan pun bisa begitu, ekspresi dari jiwa yang ada di perasaan ini menunjukkan lapisan jiwa mana yang sedang aktif. Kemudian saya bisa melakukan tugas pelayanan saya dengan baik kembali. Saya percaya bahwa Sobat RTD pun sudah punya rencana untuk kehidupannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Misalnya sedang kerja di sebuah tempat, ya bekerjalah dengan baik. Dengan baik maksudnya dengan kondisi yang tenang, damai, bahagia, semangat selalu. Yuk, cari lagi semangatnya. Cek lagi semangatnya. Sudah seberapa banyak? Sudah tersedia cukup atau tidak? Bisa diaktifkan atau tidak? Bisa membooster, membuat kita bekerja dengan lebih baik atau tidak? Tentunya semuanya akan bisa dilakukan dalam kondisi yang tenang. Udah relaksasi energi belum? Sehingga bisa lebih tenang, damai. Rilekskan fisiknya sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kedamaian bisa diakses. Dalam kedamaian ada kebahagiaan, ada kebersyukuran, semangat. Yakinlah akan selalu berada pada level yang tepat sehingga membuat kita semua bisa menjadi manusia yang bermakna dan bermanfaat untuk sekitarnya. Gitu aja deh videonya. Terima kasih ya udah menonton. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah kalimat. Terima kasih sekali sudah menonton. Terima kasih sekali sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Dan jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share. Dan pencet juga tombol lonceng sehingga tahu jika ada video baru dari RTD Channel. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.